Halo semuanya, selamat datang di channel Kevin Nulaan. Kayak nggak gitu deh opening, gue nggak bisa opening, gimana ya, nggak pernah bikin video beginian soalnya. Fuck this. Halo semuanya, selamat datang di channel Kevin Nulaan. Dan ya, ini channel buat gue ngebacot, channel buat gue ngomong apapun yang gue mau. Tapi hati-hati ada UU ITE. Dan channel buat gue bersenang-senang aja, menjadi media untuk stress release. Ya seperti itulah. Dan enjoy the video. Jadi gue mau cerita sesuatu. Sekitar sebulan yang lalu, atau berapa ya, sekitar 3 minggu yang lalu kali ya, 3 minggu yang lalu itu gue jalan-jalan ke TMP, Taman Makam Pahlawan, yang lokasinya di Kalibata gitu kan. Gue jalan-jalan ke sana waktu itu berdua sama temen gue. Gue ke sana dengan tujuan ziarah, pengen berziarah ke makam-makam pahlawan. Ya lagi kosong juga kan, ngisi waktu, why not gitu, ziarah ke makam-makam pahlawan gitu kan. Dan waktu gue kesana itu posisinya udah agak malam, nggak malam sih, sore lah, sekitar jam 5-an. Dan posisi TMP itu udah mau tutup, karena TMP itu kan tutup jam 6 jam 6 sore. Ketika gue kesana dan udah mau selesai ziarah, gue mau cabut nih. Ketika gue mau cabut, terakhir itu gue di makamnya pahlawan revolusi, korban-korban dari gerakan 30 September G30 SPKI kan. Waktu itu gue di makam dan gue agak bingung karena di posisi makam tersebut cuma ada 5 makam, maksudnya 5 kuburan gitu kan. Dan sedangkan yang gue tahu, pahlawan revolusi itu jumlahnya ada 7 orang yang meninggal dan menjadi korban pada saat kejadian tersebut. Saat itu gue bingung, kok makamnya cuma ada 5 sih gitu kan. Gue nanya ke teman gue, dia juga nggak tahu kan. Dan pada waktu itu ada satu bapak-bapak nyamperin gue, dan dia nanya gitu, nyamperin gue nanya, sampean suka sejarah juga gitu kan. Saya jawab, oh iya pak, saya penikmat sejarah gitu, saya suka mempelajari hal-hal yang berbau sejarah gitu kan. Terus gue lupa ya nama bapaknya siapa, tapi singkat gue waktu itu namanya Pak Joko deh, kalau gue nggak salah ya, namanya Pak Joko. Singkat cerita lah gue sama Pak Joko ini, basa-basi ngobrolin gitu kan. Dan pada saat itu gue iseng nanya, Pak, ini kenapa makam pahlawan revolusi cuma berjumlah 5 orang pak, bukannya 7 orang ya? Gue nggak expect sebuah jawaban dari dia, karena itu sebuah basa-basi dari gue kan. Tapi ternyata dia tahu jawabannya teman-teman. Pada saat itu dijawab, oh ini kan unit Islam Mas Kevin, jadi yang dikubur di sini 5 orang pahlawan revolusi yang beragama Islam, sedangkan 2 lainnya yaitu Pierre Tendean dan DI Panjaitan, Donald Tizakos Panjaitan, itu dikubur di unit Kristen gitu kan. Gue pikir, wah, malah lebih tahuan dia gitu, kok dia bisa tahu. Dan ternyata setelah kita ngobrol-ngobrol lagi lebih lama, dia itu ketika ada acara pemakaman tokoh-tokoh besar, kayak misalkan tokoh almarhum Pak B.J. Habibie, Pak Jakob Utama, dia itu setiap ada upacara pemakaman yang besar, dia turut mendengarkan, turut mempelajari sejarah ataupun latar belakang dari peristiwa yang terjadi dari tokoh yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata. Padahal posisi dia pada saat itu adalah seorang penjaga makam, pekerja lepas harian atau buruh harian lah kita bicaranya, yang diupah per hari untuk bertugas membersihkan dan menjaga makam gitu kan. Di detik itu gue salut, gue kayak wow, maksudnya Pak Joko keren juga, walaupun cuma sekedar penjaga makam, yang notabene profesi-profesi yang seperti itu sangat diremehkan oleh orang-orang, tapi ternyata dia tidak sekedar menjadi penjaga makam, dia tahu sejarah dan latar belakang dari tokoh-tokoh ataupun peristiwa yang menyebabkan tokohnya dikubur di Taman Makam Pahlawan di Kalibata gitu kan. Di situ gue kaget, gue kayak, oh Pak Joko keren juga gitu, bisa tahu gitu kan. Dan ternyata dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh Pak Joko, dia menunjukkan satu sikap atau nilai yang menurut gue
sangat valuable di kehidupan kita gitu, dan yang seharusnya diterapkan oleh seluruh manusia di dunia gitu kan. Value atau nilai atau sebuah tindakan yang kalau sampai kita lakukan itu merupakan salah satu kesalahan paling fatal yang pernah kita lakukan dalam hidup kita. Tindakan apa yang gue maksud? Tindakan manusia yang berhenti belajar. Kenapa berhenti belajar? Karena gini, menurut gue dalam contoh kasus Pak Joko, dengan segala keterbatasan yang dia punya, dia masih memiliki minat ataupun niat yang tinggi untuk mempelajari hal yang sebenarnya tidak terlalu berkaitan dengan profesinya gitu. Pak Joko kan penjaga makam, tapi dia tahu sejarah-sejarah dari makam-makam yang dia jaga gitu kan. Itu kan tandanya dia belajar. Sedangkan kita yang ibaratnya berpendidikan lah ya, kita yang mempunyai pride, yang berkuliah di perguruan tinggi ternama ataupun meraih gelar S2, ketika kita lulus, banyak contoh kasus ya, ketika kita lulus dari perguruan tinggi ternama, megang ijazah S2, dan di situ kita sudah terjebak dalam apa yang namanya ego trap. Apa itu ego trap? Maksudnya kita merasa sombong, kita merasa jumawa akan apa yang kita punya, akan apa yang sudah kita capai. Jadi kita berpemikiran bahwa di titik itu kita bisa untuk berhenti belajar, padahal tidak gitu kan. Manusia itu tidak seharusnya lah berhenti belajar. Apapun ataupun bidang ilmu apapun yang lo tekunin, tidak menutup lo untuk berhenti belajar gitu teman-teman ya. Jadi menurut gue dari kisah yang barusan gue ceritain dan dari apa sedikit hal yang bisa gue jelaskan, jangan sampai kita menjadi manusia itu terjebak akan hal ini. Kita udah punya kehidupan yang enak, kita udah punya privilege, kita udah ibaratnya mencapai berbagai pencapaian dalam hidup, tapi jangan sampai kita berhenti belajar di umur berapapun itu. Entah kita ketika udah punya karir yang bagus nanti, entah bahkan ketika kita sudah tua, jangan sampai kita berhenti belajar. Kenapa? Karena berhenti belajar itu salah satu kesalahan paling fatal yang bisa dilakukan manusia dalam hidupnya menurut gue. Tetaplah belajar dengan segala keterbatasan yang kita punya, yang kamu punya, yang aku punya. Karena dengan terus belajar, kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, mungkin itu yang bisa gue sampaikan di video singkat kali ini ya. Karena gue udah gak tahu lagi mau ngomong apa juga. Gue bukan filsuf, gue bukan orang pinter. Gue gak bisa memberikan edukasi yang lebih lanjut kepada kalian, penonton gue. Kayak gak ada yang nonton juga sih konten kayak gini. Tapi ya udahlah, semoga konten ini memiliki manfaat yang baik bagi kalian. Sekian dari gue, Kevin. Goodbye.